Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya meminta maaf pada kalian. Lama saya tidak mengupload video tentang seputar GERD anxiety psikosomatis seperti itu. Eh, Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari dan waktu ini dengan keadaan alhamdulillah herobbil alamin, sehat walafiat, kuat dan selalu bahagia. Dan doa terbaik saya untuk kalian, mudah-mudahan yang masih dalam proses segera selesaikan prosesnya, kemudian cepat selesai, cepat kembali seperti semula, seperti itu, normal kembali, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman motivasi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, nyalakan tombol loncengnya seperti itu. Dan di sini saya hanya berbagi sesuai pengalaman saya, kemudian sesuai apa yang saya rasakan dulu sampai dengan hari ini, detik ini, dan seperti itu. Ya, saya di sini akan membahas tentang seputar GERD, yaitu kemudian anxiety, kemudian psikosomatis dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi di sini sebagian besar kita yang mengalaminya yaitu dispepsia fungsional seperti itu. Ada yang mungkin lama untuk sembuhnya dan ada juga yang sebentar sembuhnya, seperti itu. Tergantung diri kita sendiri mau sembuh lama atau dengan cara yang ya relatif singkat lah, seperti itu. Di sini kita jelaskan banyak orang yang cerita tentang GERD atau gangguan lambung atau dispepsia seperti itu. Kok saya masih nggak enak, kok saya masih ngerasa begah, kok saya masih ngerasa nggak enak di ulu hati dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah satunya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Di antaranya kita sebenarnya yang saya rasakan selama saya mengalami gangguan lambung seperti itu, bahwa kita itu mental kita semakin bawah seperti itu. Mental kita terlalu bawah lah, di bawah. Dan jangan takut sih, yang namanya itu semua mental pasti akan tumbuh lagi ke atas jika kita mau berlatih seperti itu. Nah, di sini orang sering merasakan gangguan lambung, khususnya saya. Gangguan lambung gak enak di ulu hati sih kalau saya, kemudian kembung begah seperti itu, kemudian sakit ke belikat, tulang belikat ke belakang, itu yang saya rasakan dulu. Namun alhamdulillah kesini hari demi hari ada perbaikan. Kemudian saya mencari solusi, bukan mencari penyakit, tetapi saya mencari solusi, mencari bagaimana caranya kita tuh ada perbaikan setiap harinya. Itu mau 0,5% maupun 10 maupun 100% sekalian, seperti itu. Ya, setidaknya kita mencari ilmu solusi untuk meringankan gejala maupun dispepsia maupun anxiety psikosomatis dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini yang saya rasakan dulu kebanyakan takut, ada suara burung ini itu takut, pokoknya banyak takutnya. Padahal kesini ya saya hanya tersenyum sih, lucu gitu. Lucunya ya, kenapa sih saya itu harus takut pada suara burung yang katanya mitosnya ada orang meninggal ini itu, kenapa harus ditakutkan, seperti itu. Nah, mungkin rasa takut itu muncul ketika kita ada trauma pas pertama kali kita merasakan
GERD atau anxiety psikosomatis yang pertama kali perdana yang kita rasakan, yang rasanya itu sangat luar biasa seperti itu mungkin rasa trauma yang masih aktif di otak bagian amigdala kita seperti itu. Nah, bagaimana cara meringankan pengalaman saya ya, ini sesuai pengalaman saya, bagaimana cara meringankannya gejala-gejala tersebut seperti anxiety-nya, kecemasan yang berlebihnya, kemudian psikosomatisnya yang enggak terasa cuman dirasa-rasa oleh pikiran gitu. Jadi otak berjalan tuh ya, kemudian tubuh merespon itu ya psikosomatis. Kita nggak merasa ini, kita aduh takut ini takut itu, ya otomatis ke badan ngerasa takut, ngerasa nggak enak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya sesuai pengalaman saya itu konsisten. Setiap mau tidur saya memberikan afirmasi yang positif seperti itu kepada diri kita sendiri. Apa itu afirmasi? Ya, kita memberikan semangat, motivasi kepada diri kita sendiri bahwa kita itu sehat, kita itu kuat, kita itu enggak sakit, dan kita itu mudah bangkit seperti itu. Bagaimana contohnya? Seperti saya kalau setiap mau tidur, tapi usahakan jangan selalu begadang, usahakan jam 9 atau telat jam 10 lah udah tidurlah, jangan mikir kesana kesini, kemudian jangan sambil mainin HP seperti itu. Kalau saya afirmasi, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur hari ini saya merasakan nyaman, kemudian masih bisa bernapas, masih bisa jalan, masih bisa bareng dengan keluarga, kemudian anak, istri, dan lain sebagainya. Ya Allah, besok saya bangunkan dengan keadaan yang sehat, yang kuat, seperti itu dan lain sebagainya. Banyaklah motivasi afirmasi pada diri kita supaya kita itu termotivasi cepat sehat, cepat kuat, seperti sedia dulu kala lah, seperti itu. Nah, kemudian di pas bangun tidur pagi, usahakan yang Islam, yang Muslim seperti itu, usahakan bangun subuh bangun, kemudian keluarkan lagi afirmasi kita, kemudian bersyukur kita kepada Sang Pencipta. Ya Allah, hatur nuhun atau terima kasih banyak, Engkau telah memberikan napas yang panjang kepadaku, atau banyaklah seperti itu. Dan saya memilih untuk hari ini dan seterusnya, saya memilih untuk bahagia, bangkit, kemudian sehat, kuat, seperti itu. Dan saya memilih hari ini dan seterusnya untuk menjadi pribadi yang selalu beruntung. Banyak sih contoh-contoh afirmasi YouTube seperti Mas Arya Surya, kemudian Bang Erik Wibowo, seperti itu dan lain sebagainya, banyak motivasi seperti itu. Nah, kemudian usahakan setelah bangun pagi kita itu jangan terlalu diam diri. Ada misalkan pekerjaan, kerjakan, tapi jangan yang terlalu berat-berat. Kerjaan rumah ya kerjakan, seperti ngepel, kemudian nyuci piring, nyuci baju, seperti itu ya. Kita sebagai misalkan cowok, termasuk saya sendiri, ya saya seperti itu membantu istri saya. Di situ ada kemauan tersendiri dan di situ ada rasa bahagia tersendiri seperti itu, dan rasanya tuh tenang, hati itu rileks, enak dan sebagainya. Kalau misalkan kita ya diam-diam aja, misalkan memperhatikan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, kenapa itu, wah kesananya bisa repot lagi, bisa kerasa, bisa keluar anxiety dan psikosomatisnya seperti itu. Nah, lakukan kegiatan sehari-hari, menyibukkan diri sendiri, kemudian yang beraktivitas seperti biasa, kemudian yang membuka usaha, buka lagi usahanya, jangan tutup ya, berjalan lagi senyaman kita. Biarpun orang lain berkata misalkan kamu sakit-sakitan mulu, kamu gini, kamu gitu, dan intinya negatif, pandangan orang negatif kepada kita itu hiraukan saja, jangan terlalu diambil pusing. Karena kalau kita ambil pusing, masuk ke stres, langsung gak enak lagi di sini, di ulu hatinya nyesek lagi. Jadi kita ya enjoy aja ya, cuek aja apa kata orang lain, mau gini mau gitu ya terserah. Mau masalah rezeki mau itu, semua udah ada yang ngatur, Sang Pencipta yang ngatur. Jadi ya bukan manusia yang mengaturnya, itu bukan.
bilangin aja seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik utama tadi, bangun tidur, aktivitas, kemudian beres-beres rumah seperti itu. Nah, kemudian melakukan hobi kita, misalkan menggambar, melukis, ya lakukan lagi seperti orang yang sehat, seperti dulu sedia kala kita sehat gitu, lakuin aja, yang takut seperti itu. Karena ya namanya anxiety psikosomatis ini, ya pengalaman saya ini ke mental sih. Jadi ini hanya penyakit mental yang mungkin lah, penyakit mental yang bisa dikatakan dari sini, dari faktor stres seperti itu ya. Tapi jangan takut sih, tapi kita dapat mengubah semuanya normal kembali dengan cara-cara kita berlatih, menguatkan mental kita lagi seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian olahraga. Nah, olahraga, tahu nggak kalau anxiety psikosomatis itu dapat kita sembuhkan dengan cara olahraga, stretching biasa-biasa saja. Banyak di YouTube olahraga asam lambung seperti itu dan lain sebagainya. Olahraga supaya merilekkan otot-otot yang tegang, atau kalau kita itu urat-urat yang tegang seperti itu, dapat lentur dan dapat enak gitu, seperti itu olahraga. Kemudian latihan pernapasan, hirup dari dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut, seperti itu, napas yang panjang seperti itu. Jadi itu salah satu penyembuhan anxiety psikosomatis sesuai pengalaman saya seperti itu. Nah, saya juga dulu terus terang makan dipantang. Makan tuh saya enggak makan yang digoreng, kemudian makan santan apalagi, terus sambal apalagi, saya enggak. Waktu dulu saya enggak seperti itu. Tapi sekarang berkah dari gangguan lambung atau dispepsia ini, kemudian anxiety psikosomatis ini, ada berkahnya tersendiri bagi saya untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, kemudian cara merubah pola hidup yang tadinya buruk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, yang tadinya saya selalu begadang, kemudian tak tahu waktu, mau kerja pulang kapan, makan kapan aja, ya sekarang saya nggak bisa begitu, karena ada rasa tidak nyaman lah gitu, seperti itu. Nah, mungkin kemudian olahraga, bernapas, kemudian selalu bersosialisasi, kemudian ibadah sholat 5 waktu, usahakan untuk selalu sholat berjamaah untuk kaum laki-laki, seperti itu, berjamaah. Pokoknya tiap kita mendengarkan suara adzan, kita langsung pergi ke air untuk mengambil air wudhu seperti itu, dan langsung bergegas ke masjid seperti itu. Terus terang ya, dulu saya juga pas Jumatan orang anxiety psikosomatis itu ya paling ngeri kalau misalkan berada di keramaian. Kalau saya gitu, nggak tahu kalau yang lain, kalau saya gitu. Jadi kita ke mental. Nah, pengalaman saya waktu itu, saya Jumatan seperti itu. Jumatan kebetulan dari rumah saya nggak makan dulu, nggak diisi dulu. Saya pergi Jumatan. Pas Jumatan berlangsung rakaat pertama, aduh lama banget ini, nggak enak banget ini. Di sini di ulu hati nggak enak, perut merasa nggak enak, dug ser, jantung berdetak cepat terus, jadi rasa cemas, rasa khawatir tuh keluar waktu itu. Karena ada pikiran takut kumat, ada takut pingsan di sini, nanti malu saya dilihat orang banyak, pokoknya banyak lah seperti itu. Nah, yang kedua, pas Idul Fitri waktu itu sholat Idul Fitri, saya sholat di situ sama merasakan itu. Tetapi pada waktu yang kedua saya udah
belajar bahwa ini semua tidak akan apa-apa, bahwa ini semua akan berjalan baik. Dan saya tancapkan itu dengan keyakinan saya sendiri di sini bahwa saya baik-baik saja, saya sehat. Dan saya berdoa, ya Allah, jika saya pingsan, jika saya mati di tempat yang suci-Mu ini, ya Allah, saya matikanlah. Pada saat itu saya di dalam hati itu berkata seperti itu, matikanlah saya hari ini ya Allah, kata saya gitu. Saking gak enaknya di ulu hati, saking keringat dingin, kemudian rasa mau gimana, mau jatuh kayak gempa gitu pokoknya. Aduh, itu pengalaman sangat berarti banget bagi saya dan memalukan sebenarnya seperti itu. Dan pada waktu itu lama kelamaan rakaat pertama, kedua, nah lepas rakaat kedua, aduh lama banget ini yang baca ini, kata saya gitu, pengen cepat-cepat beres gitu. Tapi saya terus percaya dengan keyakinan pendirian saya sendiri bahwa saya tuh sehat, kuat, dan bisa melewati semuanya. Dan alhamdulillah pas sampai dengan beres, alhamdulillah saya lancar, nggak ada gangguan ini itu, malah enak bawaannya, nggak mau langsung pulang, bawaannya enak, diam aja gini. Kenapa ya saya tadi cemas, kenapa saya tadi harus khawatir ini gitu, padahal di situ ada rasa trauma tersendiri pas dulu kejadian waktu kena asam lambung psikosomatis kumat tersebut seperti itu. Dan jangan aneh, saya juga pernah kumat di jalan, kumat di motor itu waktu itu, kemudian di rumah pernah. Intinya ini sih, harus dijaga, jangan terlalu stres dan banyakin yang bahagia itu, karena mental kita itu ngedrop. Tenang, jangan terlalu dibawa pusing seperti itu. Tancapkan aja keyakinan bahwa kita tuh sehat, kuat, bahwa kita tuh benar-benar sehat, kuat gitu, kita tuh seperti itu. Dan ya mungkin motivasi tersendiri dari saya sesuai pengalaman saya, jangan takut, lakukan yang terbaik yang mungkin Anda pengen lakuin. Yang tadinya takut keluar rumah, takut jalan-jalan, yuk pergi, dengan catatan harus diisi perutnya, makan dulu, kemudian minum teratur 8 gelas kalau nggak salah dalam satu hari itu, minumnya air hangat seperti itu. Pokoknya ya jangan takut, hari demi hari pasti ada perbaikan. Hari demi hari yang tadinya ngerasa nggak enak bagian ini, bagian itu semua akan hilang. Asalkan jaga pola makan, pola hidup, pola pikir kalian dijaga. Ini dijaga, kemudian apa yang kita cerna harus dijaga seperti itu. Ya jangan dibuat stres seperti itu. Dan yakin bahwa semua penyakit ini akan berlalu, karena emang akan berlalu seperti itu. Dan jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Apa yang kalian pusingkan, jauhi. Orang-orang yang membuat kalian pusing, ya jauhkanlah, jangan terlalu berdekatan seperti itu. Ya mungkin itu yang video hari ini yang saya akan bagikan untuk kalian. Dan jangan lupa share kebaikan ini, bagikan kebaikan ini, bagikan pengalaman saya ini kepada teman-teman kalian, mungkin kerabat kalian yang merasakannya, bahwa rasa asam lambung psikosomatis anxiety ini rasanya tuh sangat luar biasa, tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Orang lain bilang lebay, orang lain bilang alay, terserah, cukan saja, tapi yang kita yang rasakan, biar mereka yang merasakan suatu hari nanti. Seperti itu ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Dan percaya, yakin kita tuh sehat, kuat seperti itu. Jangan takut dan sering melakukan kebaikan, bersedekah, amal jariah seperti itu, karena itu dapat membantu mempercepat penyembuhan. Ada rasa kesenangan tersendiri dari hati untuk mengembalikan mental kita yang ngedrop seperti itu. Percaya kita sehat. Nah itu yang saya sampaikan, dan jangan lupa di subscribe, di like, kemudian nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa dibagikan ke kerabat, mungkin teman-teman yang merasakan seperti ini. Dan ya saya hanya berbagi pengalaman saya dengan cara saya sendiri dan apa yang saya rasakan sendiri seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, kemudian yang like, kemudian yang terus mendukung channel saya supaya lebih maju
seperti itu. Oke, baik, suatu saat pasti kita akan merasakan indahnya normal lagi seperti semula, seperti itu. Dan oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kuat, yes.